Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Habibah Oktaviani dengan NIM 2018-320-166 akan mempresentasikan tentang akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Menurut Fatwa MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Akuntansi kontribusi. Menurut PSAK 108 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru sesuai periode akad asuransi. B. Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut. A. Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual. B. Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran secara keseluruhan. C. Klaim yang masih dalam proses diukur sebagai estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses. D. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim. Dan yang E. Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukkan bagian reasuransi atas klaim tersebut. Sistem pengolahan dana tanpa unsur tabungan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan derma oleh peserta dan digunakan untuk pembayaran klaim atau manfaat takaful kepada para ahli waris dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia. Perjanjian telah berakhir jika ada surplus dana. Dapat dilihat di sini, apabila terdapat kelebihan akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip mudharabah. Dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Sistem pengolahan dana dengan unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Peserta dapat membayarkan premi tersebut melalui rekening koran, giro, atau membayar secara langsung. Dan peserta dapat memilih cara pembayaran baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Keuntungan yang dimiliki peserta tafakul sebesar 70% dari hasil investasi nantinya akan ditambahkan ke rekening khusus dan rekening tabungan dengan proporsi yang seimbang. Sedangkan keuntungan milik perusahaan sebesar 30% yang digunakan untuk operasional perusahaan. Jenis laporan keuangan syariah. 1. Neraca atau laporan posisi keuangan. Bank syariah menerima penyaluran dana yang diambil akan mengikuti perkiraan dana yang sebelumnya disalurkan. 2. Laporan laba rugi. Berbeda dengan laporan keuangan konvensional, laporan keuangan syariah ini menggunakan metode revenue sharing atau biasa disebut dengan bagi hasil. 3. Laporan arus kas. Sama saja dengan konvensional, syariah menggunakan tatanan pasak nomor 2 atau laporan arus kas yang biasa. 4. Laporan perubahan ekuitas menggunakan tatanan PSAK nomor 1. 5. Laporan perubahan dana investasi. 6. Laporan penggunaan dana zakat. 7. Laporan penggunaan dana kebajikan. Ini tercantum dalam tatanan PSAK nomor 59, yang mana laporan ini nantinya akan menggunakan sumber dari Al-Qanar Hasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.